Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita kemarin ngaji kitab kaidah sabar dari gangguan orang lain. Artinya gimana caranya kita itu bisa sabar dari gangguan orang lain. Jadi tema kita bukan bahas masalah keutamaan sabar atau yang semisalnya, tapi tema kita itu kiatnya, caranya bisa sabar. Kita kemarin bahas dua kaidah dari kaidah sabar dari gangguan orang lain. Sekarang kita masuk poin ketiga, kaidah ketiga. Jadi yang nomor 3, cara bisa sabar dari gangguan orang lain. Gangguan ini masuk istri, masuk tetangga, masuk ya mau umum. Salisuha, yang nomor 3, ayyashhada al-abdu, hendaknya seorang hamba itu menyaksikan husnat thawabi, bagusnya pahala, alladzi wa'adahullahu, yang Allah telah menjanjikannya, liman, untuk orang, afa, yang memaafkan, wasobaro, dan untuk orang yang bersabar. Jadi maksudnya begini, ketika kita diganggu orang lain, dipukul atau disakiti oleh orang lain, yang kita pikirkan bukan rasa sakitnya, tapi yang kita pikirkan apa? Janjinya Allah bagi yang mau sabar. Jadi kalau kita disakiti orang terus mikir itu loro, ya pasti balas. Tapi kalau diganggu orang, disakiti orang, yang kita pikirkan itu adalah balasannya Allah, janjinya Allah, pahalanya Allah yang diberikan kepada orang yang memaafkan dan yang mau sabar. Jadi mindsetnya dirubah. Kalau mindsetnya dewek biasanya kudu ngampleng soalnya kesakitan, saiki mindsetnya dibalik. Berarti apa mindsetnya? Kesempatannya nunggu janjine Allah kan, nunggu pahalane Allah, nunggu pahalane Allah. Itu yang harus mindsetnya dirubah. Dulu kita terdidik supaya disakiti balas, ya, disakiti balas. Itu mindset dari awal yang harus dirubah. Saiki digiwe mindsetnya berubah. Apa? Nunggu pahala Allah, nunggu pahala Allah. Yaqulullahu azza wa jalla, berkata Allahu azza wa jalla, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, wa jazaa'u sayyi'atin
balasan kejelekan adalah kejelekan semisalnya. Artinya boleh balas apa? Boleh membalas kan gitu kan. Tapi syaratnya harus misluha, sama persis. Dan saya akan jelaskan kalau awakmu iku balas pun gak bakal bisa. Pasti melampaui batas. Karena kadung emosi. Ora kok nambah oleh pahala, tapi nambah dosa. Itu nanti akan saya jelaskan di kaidah setelahnya. Maka Allah mengatakan jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan dibalas kejahatan yang semisalnya. Tapi lihat, faman afa. Tapi ingat, mindsetnya harus dirubah ini. Bukan mindsetnya di awal, tapi mindsetnya yang kedua. Faman afa, barang siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki. Gimana cara memperbaiki? Justru bukan mendendam, bukan membalas, tapi justru aslaha. Dia yang berbuat kebaikan. Antum diludahi, antum ngasih uang ke dia. Enak ora, Pak? Diludahi kok malah dikei duit. Nah, iku sing apik iku. Sama disakiti tonggoe sampean, mari ngono gewekno apa tukokno cumi-cumi, mari ngono kirimono. Wah iku jos, Pak. Apik, selesai urusan itu. Memaafkan enggak cukup banyak memaafkan itu. Wa aslaha, dia memperbaiki dengan cara berbuat baik kepadanya. Aslai ahsana ilaihi ihsana. Dia berbuat baik kepadanya. Maka lihat, fa ajruhu 'alallahi. Pahala dia ditanggung oleh Allah. Perhatikan di situ. Fa ajruhu 'alallah. Fa ajruhu 'alallah. Enggak disebutin berapa. Pokoknya pahalai dheweke aku senanggung. Berapa yang harus dikasih oleh Allah, Allah enggak nyebutin. Jarene ahli tafsir itu menunjukkan gede banget pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang afa wa aslaha. Allah akan berikan kepada orang yang afa wa aslaha, wong sing iso memaafkan dan iso berbuat baik kepadanya. Lalu Allah akhiri, innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah itu enggak senang terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Jenengan paham maksudnya? Maksudnya adalah Allah ngekei tanbih, peringatan, awakmu sing kate bales ojo sampai melampaui batas. Kalau sampai melampaui batas, itu berarti zalim, dan Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ngerti nggih? Hati-hati. Ora kok jawaban ini kan oleh bales. Aku disakiti, ya tak sakiti. Aku dipukul, ya tak pukul. Ya kan? Oke lah, oleh Anda membalas oleh. Tapi syariat ngasih batasan, harus sama persis. Makanya bahasan itu misluha, bukan nahwuha. Mislun itu harus podo persis. Antum iso mengkira-kirakan podo persis, ora bakal iso. Makanya di akhir Allah ngaitan bi peringatan, ojo sampai melebihi. Kalau melebihi berarti iku zalim.
Justru kalau sampai zalim, Allah nggak seneng dengan orang-orang yang zalim. Terus pilihan paling apik Allah, ya wis memaafkan dan berbuat baik kepadanya. Justru Allah janjikan fa'ajruhu Allah, pahalai ditanggung oleh Allah. Berapa pahalanya? Allah tidak nyebutin. Itu kaidahnya adalah saking akei sampai Allah tidak menyebutkan berapa pahalanya. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi rubahan mindset itu dirubah. Kalau Anda disakiti, iya memang loro Pak disakiti. Mindsete loro harus membalas. Iku mindsete dijauhi. Tapi mindset yang kedua apa itu? Aku disakiti berarti apa? Menunggu pahalai Allah. Iku luwe apik. Mindsete nunggu pahalai Allah. Berarti sampai nunggu apa? Sampean aja suweneng disakiti orang ae ya. Iya ora? Suweneng disakiti oleh orang ae. Kalau disakiti oleh orang ae kan sampean iso sabar kan? Bahkan iso memaafkan, bahkan iso berbuat baik. Sudah ada kuncinya. Fa'ajruhu Allah. Saya sering baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, baik di Fawaid atau di Risalah Tabugiyah atau di mana di Ilahul Muwaqqi'in atau di Ad-Da'u wad-Dawa atau di Raudhatul apa namanya di kitab Raudhah atau dalam kitab Jala'ul Afham. Bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu selalu merubah mindset yang kita itu terdidik dengan pendidikan yang salah dari orang-orang tua kita, itu harusnya dirubah. Makanya ini kayak harus dari kecil kalau anak itu disakiti oleh orang tua nih, nah balas nah ngono itu ya sampai gede ya ngono wae. Tapi kalau dikasih pengharap, nah sabar, pahala Allah ngasih pahala. Gitu, itu mindset ke anak akan tertanam. Tapi kalau mindset get wae yo, get wae kan gitu. Get wae. Makanya anak selalu nyampaikan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak itu asli apik. Yang bikin gak apik itu sapa? Wong tuane. Jadi karakter ini ku asli teko wong tua. Teko wong tuai luru, wong tua luru. Ya, mau diapain lagi? Gak bisa kecuali ini. Fa abawahu pakai fa, bukan thumma. Fa abawahu yuhawidani, yang menjadikan Yahudi, yang menjadikan Nasrani semua wong tuane. Itu bukan, kita bahas bukan Yahudinya, tapi karakter dan apa jenenganane akhlak, karakter, mindset, semuanya itu semua tanaman dari orang tua kita. Itu tadi disebutkan anak apa wa aslaha ya tadi. Mannya kan mansyati kan. Nah itu apakah memutlakan untuk dua ya afa dan aslaha? Harus dua-duanya. Jadi tidak bisa salah satu ya. Gak iso. Harus seluruh. Harus memaafkan plus apa? Plus aslaha. Memaafkan toh harus yang gerutu ora iso ya. Ora iso. Memang berat. Wong wis disakiti kok malah dikei duit iku sapa iku? Ajarane sapa? Ajarane Islam. Ajarane Islam. Terusnya yang kedua, ana sebutkan yang kedua, balasan yang kedua, wal jannatu uiddat lil muttaqina. Balasan yang kedua,
bagi orang-orang yang mau memaafkan dan mau sabar atas gangguan orang lain, maka uiddat lil muttaqina, surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kan wa min sifatihim, dan sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah al-afu anin nasi, memaafkan manusia. Berarti surga, dengan eling-eling, surga itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sifate orang-orang yang bertakwa iku apa? Memaafkan apa itu? Memaafkan manusia. Berarti kalau kita iso memaafkan ya orang lain, yang ketika orang lain tadi nyakitin kita dan mengganggu kita, berarti kita insya Allah jadi wong takwa gitu kan, bagian dari orang yang bertakwa. Sedangkan surga itu disiapno kanggo sapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya wis ngene wae, aku tak sabar, aku tak ndelek surgane Allah. Kan ngono, Pak. Jadi jenengan disakiti wong kan, ya wis lah aku tak mengharap surga wae, surga. Pemane tua-tua kayak kita ini sudah tua kan. Pe amalan opo, orang duwe amalan opo, ya wis lah aku tak sabar aja dari gangguan orang lain. Aku tak memaafkan, aku ora dendam, wis aku tak sabar wae, wis mengharap pahalanya Allah, mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu azza wa jal wal afina anin nas. Sifati orang-orang yang bertakwa itu adalah wal afina, pakai an itu kesalahan. Di ilmu usul tafsir itu namanya litadhammun. Jadi bagusnya Al-Qur'an itu memakai huruf yang huruf itu mengandung arti, mengandung makna. Itu artinya litadhammun. Allah enggak mengatakan wal afina akhta'in nas. Adzan nas enggak cukup dengan huruf jar aja. Wal afina, sifatnya orang-orang yang bertakwa itu adalah memaafkan. Apa itu? Anin nas, kesalahan menungso yang berbuat jelek kepada kamu, yang menyakitin kamu, yang mengganggu kamu maafkan. Lalu lihat, wallahu yuhibbul muhsinina, dan Allah itu seneng dengan orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman semuanya, sedangkan kalau moco Allah itu seneng, itu sampean kita ini. Di situ ada rahasia penting. Kalau ada bahasa Allah seneng kepada orang-orang sabar, Allah senang kepada orang yang berbuat baik, Allah senang kepada orang-orang yang bertawakal. Itu pegang erat-erat. Kenapa kok dipegang erat-erat, Pak? Berarti kan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Faida ahbabtuhu, perhatikan itu, maka fa'ana, maka katanya ini, selalu hamba itu mendekatkan kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku menyenanginya. Perhatikan ini, sampai aku menyenanginya. Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah menyenanginya, maka pendengaran dia, langkahnya dia, semuanya itu apa? Allah yang menjaganya. Terus terakhir, fa idza sa'alani fa'utiyahu wa idza sta'adzani fa'uidahu. Nalikane dia meminta kepadaku, saya akan kasih.
Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, saya akan lindungi. Coba efek daripada ketika Allah sudah menyenangi hamba. Gampang. Kita dijaga, mata kita dijaga, perjalanan kita dijaga, telinga kita dijaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuwaffiquhu, Allah ngasih taufik kepada dia li taatihi, digampangkan oleh Allah untuk mentaatinya. Yang nomor dua, kalau dia sudah minta kepadaku, saya akan kasih. Berarti kan ini. Jadi kapan kita itu jaluk nang Allah, terus Allah kasih itu kapan? Kalau Allah udah senang. Kalau Allah itu sudah senang. Nah, di sini Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah itu senang orang yang berbuat baik. Ketika Allah menyebutkan al-muhsinina, Al-Imam Ibnu Sa'di rahimahullah mengatakan, maka itu larinya kedua, ihsan ma'allah wa ihsan ma'al khalq, berbuat baik bersama Allah dan berbuat baik bersama makhluk. Dan termasuk berbuat baik kepada makhluk adalah Anda memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Itu artinya Anda berbuat baik kepada orang. Berbuat kepada orang nggak mesti harus badlul mal, memberikan uang kepadanya, tidak. Tapi Anda bisa berbuat baik dengan cara memaafkan dia, dia. Insya Allah kalau ini kita terapkan, insya Allah Pak, nggak ada uring-uringan ya, nggak ada muring-muringan, nggak ada wah. Setan nangis nggak ya? Setan nangis ya. Ya paling nggak kita sama-sama ngaji lah. Sama-sama ngaji kita terapkan. Jangan karena perkara kecil lalu muring-muringan, nggak mau maafkan. Mau jadi apa kalau kita mau muring-muringan? Saat dulur tukaran. Gara-gara masalah kecil, boyo dimaafkan, selesai sudah. Dimaafkan, Anda sudah dapat sifatnya orang-orang yang bertakwa, Anda dapat ajruhu Allah. Selesai sudah. Enak kan? Ini pas waras ya. Pas waras, pas iling ya. Pas gak ilingnya itu ya. Kudu muring-muring lah ya. Kudu muring-muring lah ya. Gus Imam aman? Muring-muring apa deh? Delok sih. Sedelas. Ya, saiki dipikir kalau sampean muring-muring oleh apa? Kalau sampean sabar, terus iso maafkan, memperbaiki, jelas oleh apa? Oleh pahala teko Allah. Nah, kalau sampean muring-muring terus ngamuk-ngamuk terus oleh apa? Oleh duit atau ora? Iya, ora oleh duit. Oleh apa coba? Hah? Penjara malahan ya, iya malah penjara malahan. Paling oleh ngenakno ati ngono Pak, ngenakno ati. Iku tok wae. Ngenakno ati. Wis kalau ngamuk-ngamuk terus antum balas, mari ngono sampai sodok-sodokan, mari ngono terus oleh apa saiki? Kayak enak meneng wae to. Ya wis tak maafno ae wis mari urusane. Iya ta? Iya. Baik ya, lanjut. Ini masih lanjut. Apa cara-cara kiat-kiat biar bisa menjadi pemaaf dan penyabar? Rabi'uha, yang keempat. Ayyashhadal abdu, hendaknya seorang hamba itu menyaksikan annahu idza afa, bahwasanya dia apabila dia memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki, lihat aurathahu dzalika rupani memaafkan dan memperbaiki itu aurathahu,
akan mewarisi dia, akan berakibat pada dia. Berupa apa? Min salamatil qalbi li ikhwanihi. Hati ini selamat kepada temannya. Wa naqaihi minal ghilli. Hati ini bersih dari ghilli. Ghilli itu apa? Dendam. Wa min talabil intiqami, dan hati ini selamat dari menuntut pembalasan. Wa iradati syarri, dan hati ini selamat ingin kejelekan. Saya jenengan tak kasih ucapannya, jenengan pikir. Saya sampean disakiti, Pak, jebret sama disakiti. Gak ada tisu ya? Sama disakiti jebret. Bar ngaji mari ngono sepeda motor sama ditubruk karo wong sini. Wis. Terus sampean ya wis lah, tak sepuro wis. Tak sepuro aku maafkan. Justru mari ngono sama nggo duit 5.000, Pak, 5.000 monggo jenengan ambil gitu kan. Sekarang pertanyaan ini, Pak. Berefek dari jenengan memaafkan apa? Hati jenengan selamat, Pak. Enggak apa? Enggak nyaci maki, enggak kok muring-muring, udah hatimu selamat di sana. Selamat untuk temanmu. Terus kedua, apakah ada dendam? Ora ono, Pak. Wis mari. Ketiga, apakah Anda ingin membalas? Enggak. Apakah hati kamu ingin berbuat kejelekan? Enggak, Pak. Wis mari selesai. Tapi kalau kebalikannya, Pak, matamu bidak kok ngono-ngono sama ngelolokno, Pak. Ya ora mari urusane, Pak. Ora mari urusane. Ya kalau dia enggak terima, langsung gawa celurit. Piye coba? Tak bacok kok ngono gitu deh. Gak mari urusane. Otomatis hati kamu berpikir ingin berbuat kejelekan kepadanya. Hatimu gak bakal lepas dari dendam. Hatimu tidak akan lepas dari pingin membalas. Hatimu malah sakit. Berbeda kalau jenengan, ya wis mari urusane. Nggih Pak, mboten napa-napa, wis mari Pak. Wis mari urusane ya. Walaupun sodok mengkreng apa sepedamu ngono to wae kan. Wis mikir saiki apa jenenge carane ndelok duit ndarani sepeda motor. Ngono wis mari urusane. Tapi kalau sampean muring-muring sepeda motornya sampean tetep bejat ya kok. Kecuali sampean muring-muring disulap mari ngono apa? Wis balik mana ya ora apa-apa. Ya ora bakal. Sampean diludahi. Kira-kira setelah diludahi itu sampean muring-muring iso langsung apa? Terpoles apik ya ora Pak, padha pancet. Enggak akan mengurangi apa-apa. Awak muring-muring, enggak muring-muring padha. Tetap sampean sudah terlanjur diludahi orang, disakiti oleh orang. Terus piye? Ya wis. Jalan terbaiknya adalah ya wis tak sepuro, ya wis tak maafkan. Wis mari urusane, hatimu selamat. Kan gitu. Hatimu selamat. Nah, terus setelah itu apa terjadi? Setelah jenengan hatimu iso njaga hati kamu, lihat wa hasola ba'da dzalika, dan terhasilkan ba'da dzalika setelah Anda memaafkan tadi, ladzatul afi, kelezatan dari kata maaf tadi, warahatul bali, dan nyaman, pikiran jenengan. Kenapa kok nyaman? Li'annahu idza afa, qaidai nalikane dia memaafkan, roha, nyaman pikiran. Justru malah dapat kelezatan, tentrem hati kamu, lezat hati kamu.
lezat, nyaman gitu Pak. Masya Allah. Tapi ya itu mau teori ini gampang ya, ngelakonane itu sebenarnya nggak susah. Masalah hati kita itu kakean dosa, makanya susah. Nggak mungkin syariat itu mengajarkan kepada kita kecuali itu mudah bagi kita. Kenapa kok susah? Karena dewe iki wis kakean apa? Kakean dosa, makanya susah. Makanya susah. Wis kakean dosa, susah. Coba kalau kita nalar dengan akal kita, Pak. Enak ndi gitu, enak ndi. Apakah ketika jenengan muring-muring terus gak tambah sesek hatimu kamu? Ha? Sesek apa ora? Hah? Baru muring-muring sesek apa ora, Pak? Tambah cepat mati, Pak. Oh, mana sama dimuring-muringi bojo sampean, Pak ya. Dimuring-muringi bojo sampean. Terus sampean lawan. Wah, ora enak. Tur mulai yo gak enak, mangan yo ora enak, pek nyopo yo ora enak, tambah apa? Ya wis turune apa jenenge? Sikut-sikutan, ora enak coba jenengan maafkan. Ya wis, iso bareng ngono selesai. Jenengan mangan yo enak, nyopo yo enak, turu yo enak. Tapi sing kate gak, yo pikir coba dipikir. Nah, kalau kita tidak mengendalikan diri kita, Pak, terus sampai kapan? Kalau kita nggak menekan diri kita, mau sampai kapan? Wis praktek, ya berusaha praktek. Kalau aku sih berusaha praktek. Lah pemikirin wong, mikirin dhewe mumet gitu saya. Kok ya, bikin dhewe mumet. Urip nyaman, happy Pak nyuri Pak. Lah apa happy kok mikirin wong? Happy gitu loh. Jelas toh? Sementing dia orang di dusun wong mati. Nah lihat, bikhilafi berbeda apa-apa. Idza kana yang takimu, apabila dia itu yang takim membalas. Berbeda nalikane dia disakiti lalu balas. Fala yahsulu, maka tidak akan terhasilkan illa aksuhu, kecuali lawan daripada yang sebelumnya. Apa lawan nih? Ketika jenengan balas, kowe dendam, apa maneh? Hah? Apa maneh? Pengen ngoceh-ngoceh, pengen membunuh. Nang omahe mikir, wong iki. Jenengan coba kalau sengkate bar muring-muring, Pak. Kira-kira menit ketemuane piye coba? Enak apa ora? Enak ora ketika ketemu lagi? Enggak enak. Saiki jenengan muring-muring sama Gus Imam, Pak. Gus Imam nang Masjid Rene. Waduh, Gus Imam wis gak enak kabeh. Gak enak. Coba jenengan maafkan. Wis enake pol, ketemu mana ya nyantai aman. Nang masjid ketemu ya nyaman. Coba kalau jenengan gak enakan. Terus sampai kapan gak enak, Pak? Mental mari ngono sampean gak gelem ngaji, gak gelem nang masjid. Sing rugi sapa? Ayo, ya awake dhewe sing rugi. Iku lho akibat nuruti setan. Dan yakin dari Ibnu Qayyim, kalau kita nuruti muring-muring dan muring-muring ikut teko setan, yakin sing rugi. Berapa banyak kebaikan akan lepas dari kita dan berapa banyak dosa yang kita lakukan. Iku wis kaidah wisan. Ora iso gak kaidah iki wisan. Wis, jelas toh? Wis, mudeng ora? Kaitannya berbeda dengan agama kita, Pak. Nanti akan saya sebutkan kaidah. Urusan agama, Pak. Urusan pribadi kita biarin, Pak.
urusan pribadi kita. Nanti kita akan sebutkan Nabi lo nggak pernah marah kecuali urusan agama. Terus Anda itu mau mempertahankan apa? Lu yang mulia mana? Jiwain Nabi atau jiwanya ente? Badannya Nabi atau badannya ente? Wong Nabi aja nggak pernah muring-muring walaupun disakiti kecuali urusan agama. Kalau ada orang yang agama kamu apa? Dihina agama kamu, Anda punya hak marah. Urusan agama. Ini kan urusan disakiti pribadi. Iku lo bodoh ya, bodoh mulai ya, kenapa? Si aing yo ngono wae kok. Apa? Sama dilokno, ya ulokno urusan fisik, urusan iku wis biarin ae ora apa-apa. Tapi urusan agama lain. Urusan agama dhewek dicaci maki beda maneh urusane. Kita muring-muring karena agama lo ya, tapi tetap dipikir mampu nggak ada muring-muring pikiran aja kok mek modal semangat wae muring-muring iya tapi antum florkan antum tampakkan fungsinya apa juga harus dipikir. Marah tetap marah urusan agama, tapi kalau Anda mau diwujudkan pikir maslahai karo mafsadah itu opo itu dipikir lagi. Marah tetap marah urusan agama Pak, tapi kalau urusan pribadi kita ngapain kita marah? Ya sabar wae. Ya urusan misalnya contoh urusan harta kita dicuri, dirampok, Anda boleh. Dan tinggal aja jenengan berani atau kalau berani mati syahid. Kalau enggak cukup ora apa-apa ya tinggal jenengan mau gimana. Kan begitu kan. Ini hartaku ada pencuri, jenengan mau lawan. Ya monggo, tapi berefek nyawamu mati kan. Atau enggak ambil aja Pak, enggak apa-apa, sedekah untuk kalian. Jenengan urip sedekah sama mereka selesai. Pahala. Bukankah ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis ini Bukhari Muslim. Ketika ada seorang sahabat meletakkan zakatnya pada malam hari, itu ketemu sama orang diberikan zakatnya. Ternyata dia penzina. Terus gimana? Ya dia mengatakan barangkali dengan sedekah itu apa? Tidak berzina. Ya wis, moga-moga duitku sampean cukup iki gak jadi mencuri maneh gak semua. Selesai aman. Itu anak-anak kok dari kemarin kok ngam apa ya? Dari kemarin kok ramene pol ya. Tapi lihat. Fa asbaha. Maka ketika dia memaafkan fa asbaha maka menjadilah dia mahbuban lillah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ora, dicintai oleh Allah. Nah, kalau dia marah-marah dicintai oleh siapa? Oleh setan. Kalau dia muring-muring dicintai siapa? Setan. Kalau dia maaf, malah berbuat baik, malah dicintai oleh Allah. Lihat, wa yasiru haluhu, dan menjadilah keadaan dia hala seperti keadaan man ukhidha minhu dirhamun, orang yang diambil darinya 1 dirham fa'uwidha alaihi, lalu diganti ulufan beribu-ribu minad dananir, dari dinar-dinar, fayafrahu bima manallahu alaihi, maka dia pun gembira dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Orang yang sabar dan pemaaf itu Pak, iku kasusé padha karo wong dijukuk duwiti 100.000, mari ngono diganti oleh orang 1 M. Seneng apa ora? Seneng apa ora? Oh seneng Pak. Senengan digopuki wong, ya kan? Digepuki wong, disantapi wong, kemudian diludahi wong, ya kan? Diludahi wong. Terus jenengan sabar, padha karo duwite sampean iku
dijukuk uang 100.000 Pak. Mari ngono datang orang lain lagi. Ini jenengan tadi kan dijukuk duitnya 100.000 kan. Jenengan sabar, jenengan iso memaafkan. Nih tak ganti duit 1M. Seneng apa ora? Wow seneng banget wis ngono wae. Iki kalau duit 1M Pak, luwih besar lagi dari 1M. Cintanya Allah ke jenengan. Wis cinta ya Allah ke jenengan. Wis ora ono apa? Wis ora ono tandingane, wis ora ono tandingane. Wis ngono wae lah. Saya sebenarnya di sakit ngene. Insyaallah bar iki ono sing kaya aku 1M kok. Ngono wae ta. Bar iki ono sing kaya aku 1M kok wakeh pemberian Allah itu. Wakeh. Masya Allah Pak. Yafrah bima manallahu alaih. Dia pun seneng dengan apa-apa yang Allah telah anugerahkan kepada Anda. Jadi kalau jenengan diwuming karo bojo sampean, wis kok sabar wae. Gus Imam, nyenani balis bajenane apa ora? Hah? Santep pun ora? Santep ora? Sabar, masyaallah sabar. Ya wis ngono wae lah, pelapo jenengan rasake kok bales muring-muring jenengan saiki iku ora ono gayahe aku lu lanang. Ku lanang kok dia apa? Di muring-muring wong wedok. Kalau jenengan pikiran ini jenengan ini, iku jenenge Ibnu Muflih rahimahullah taala dalam kitab Adabul Mufrad, ada syar'iyah mengatakan man ghalaba ilmuhu ala aqlihi khasyitu alaih. Sapa wonge ilmune mengalahkan akali, aku justru mengkhawatirkan orang yang semisal ini. Iku ilmumu ngalahno akalmu. Ilmu laki-laki kok, iku jenenge ilmumu. Mana akal kamu? Ya sabar, ku akal. Jadi kedewasaan itu penting dalam menghadapi masalah. Orang kok gelutan dalam rumah tangga. Laki-laki ora gelem sabar. Wis tau paham wong wedok iku wis ngono iku. Mas ngono wae. Ya wis lah. Sabare kurang. Terus ngene saiki ngamuk-ngamuk. Iku wong wedok. Nabi istaufu bin nisa'i khaira, istaufu bin nisa'i. Ping 3, Pak. Kan gitu. Makanya wong wedok itu butuh sabar pol dalam menghadapinya. Kalau ente pegangane me ilmumu tok berantakan wong wedok. Wong wedok makane sampean gepuki iku ya karena apa? Karena apa? Ilmumu iku ngalahno akalmu. Kalau sampean duwe ilmu, kalau enggak muring-muringmu itu ngalahno apa akalmu. Makanya wong wedok iku saken banget wis melarat gepuki pisan. Ya kan? Seseorang genah. Terkait yang kalau misalnya kita makan kan diperintah oleh Rasulullah kita berdoa dokter. Yang kedua kalau misalnya kita posisi berdiri duduk, kalau misalnya duduk dia berbaring. Nah itu kalau misalnya itu secara fi'liyah apa? Secara fi'liyah. Maksudnya secara perbuatan saja untuk dengan menenangkan ke hati kita, jadi dengan menggunakan kaidah-kaidah ini. Ya iya harus pakai kaidah-kaidah ini. Itu terapkan juga bisa aja nggak apa-apa. Maksudnya kan untuk meredam matanya kan tadi dengan iya. Kita harus otak kita harus dulu ini. Mindsetnya ini kan ilmu logika, ini ilmu akal. Kita diajak berpikir. Ya paling kalau langsung sih ora iso kan. Soalnya akal ini kan mau diajak berpikir cepat iki saya lambat pol ya. Saya tertutupi dengan marah kan. Tapi paling enggak mikir lah, membiasakan diri mikir. Pernah saya ceritakan ke antum kan, para ulama salaf itu juga diuji oleh para istri-istri mereka kan. Udah sering saya ceritakan ke antum.
Justru mereka dengan istri-istri yang jahat kepada dia itu, justru dia mengharap pahala lewat itu tadi. Anda bersabar menghapus dosamu dikarenakan apa? Istri kamu yang jahat kepada kamu. Itu banyak contoh-contoh salaf yang sudah kita torehkan di sebuah kitab. Itu banyak banget. Dan referensinya juga ada semuanya. Harus sabar. Istri apa? Digoda sama orang. Oh, itu beda maneh bape. Wong lanang digoda bojoke kok agama iku urusane. Ya kalau digoda orang ya sampean wani apa ora? Ya beda pembunuh lain maneh. Bunuh wong ya ora sing bunuh. Sampeyan muring-muring yo. Sampeyan muring-muring iya, bojo masalah bojo digode yo muring-muring lah. Tapi apakah Anda harus pakai fisik atau enggak? Itu hukum berbeda. Hukum bedanya gimana? Ya adalah masalah mafsadah. Apalagi di Indonesia antum mukul orang aja bisa penjara, Bang. Malah ngono awakmu gak ketok bojomu maneh digode wong malah seneng wong malah di penjara. Iya ta? Hah? Loh, bunuh ngawur. Bunuh orang lain tambah dosa awak bunuh orang. Kalau misalnya seperti tadi Pak, yang disebutkan Mas Imam tadi, itu mana yang harus didahulukan dibenahi dulu, dari istri dulu atau orang yang kan kita kalau orang bijak, laki-laki tidaklah begitu, pasti ada sebab kan? Ya ora, pasti ada sebab kan? Gak mungkin ada api tanpa ada asap. Iya kan? Kan sesuatu kan kalau ada api kan, kenapa api ini ada kan gitu kan? Pasti ada sesuatunya kan. Di kaidah mantik namanya ada sebab ada musabab kan. Nah sekarang barangkali yang salah mana? Jangan-jangan istri kita yang salah. Istri senggoda duluan gitu kan. Suka-suka SMS ya. Yang salah kan bujuk kamu ngapain? Ya berarti benahi dulu istri kamu. Jangan orang lain dulu. Kan begitu toh. Kalau itu bijak. Ojo kok ngamuk sih wahai kan. Delok masalahnya di mana. Kita butuh marah, ya tetap namanya laki-laki, istri digodi sama orang laki-laki, tetap ghirah seorang suami adalah marah kan? Tapi marah ditempatkan di mana? Sang salah sopo iki gitu kan? Ya kalau istri yang salah kita tetap marahin istri kan gitu kan? Cuma begini Mbak, cuma segini. Muring-muring iya, kita marah iya. Tapi pertanyaannya kalau kita marah ke istri ketika dimarahin jadi baik apa enggak? Itu juga berpikir kita. Oh cukup angger marah. Secara nalur manusia marah kita. Tapi Anda bisa enggak menahan marah kamu untuk memperbaiki dia, atau antum furkan gebui dia tapi enggak menyelesaikan masalah. Justru istri malah wani, waduh aku digebui kok tambah tak temu. Wow. Beda zaman dulu kalau zaman sekarang. Zaman dulu dibentak sama suaminya nggak iso turu Pak, karena khawatir dia dapat dosanya suami. Saiki Pak, sing bentak gak iso turu, sing dibentak malah turu ngorok-ngorok. Beda zamannya. Zaman di masa dulu kuat banget. Zaman sekarang enggak. Jadi kita harus bijak dalam mensikapi masalah. Tidak semua masalah kita harus frontal, mukul dan marah. Enggak bisa. Namanya kita kan apa tujuannya kan? Gimana caranya dia bisa berhenti? Gimana caranya? Itu kan intinya. Anda marahi justru malah menambah. Berarti dosis marah itu nggak perlu. Tapi kita tetap marah, kita simpan
Tapi kita harus cara memperbaiki istri kita tuh gimana? Paham ya? Kita harus orang dewasa, orang berpendidikan. Jangan orang yang asal apa? Ngrokol wae iku duduk wong diu. Harus berpikir, ojo langsung tata semari urusane. Iki jenenge orang enggak mikir jenenge. Cara mikir. Sementing get wae. Ora ngono lah. Apa iku? Ora nyelesaikan masalah. Saiki Pak, ora nyelesaikan masalah menurut ngono Pak. Tambah wani. Sama yakin takon bocah sampean. Bojo sampean omeh sampean marahin orang, enggak akan tambah segen sampean. Justru malah apa? Wani karo sampean. Jadi tak kasih ilmu nih. Laki-laki itu gimana caranya Anda menjadi simpatisannya istri. Jangan istri itu nggak sekedar karena takut kamu. Jangan gitu. Kalau nggak sekedar takut sama kamu, itu bukan cinta karena kamu, tapi karena wedi karo kamu. Dan di dalam kaidah, orang yang beribadah karena takut dan orang beribadah karena cinta lebih mulia mana? Karena cinta bukan karena takut. Makanya kita beribadah kepada Allah, yang kita tonjolkan bukan takutnya, tapi apa? Cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus selalu mikir tentang kebaikannya Allah ya, yang harus nampak di otak kita ini kebaikannya Allah. Biar muncul kita jalankan ngaji ini karena cinta bukan karena takut. Mudah nggak? Dan kita bisa ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu jangan dia mau belajar karena takut sama ayah. Itu psikis dia akan rusak. Ini kita gabungkan antara pendidikan anak menurut orang barat dan pendidikan anak menurut syariat. Kita baca kitab-kitab mereka tuh. Ya kan? Karena berkaitan dengan apa? Dengan pembahasan ilmiah. Jadi gitu. Paham ya? Wis, tenan lho iku harus ojo main get-get ae. Wis Imam ya? Iya, gimana? Apa? Ya. Memang watak berbeda-beda. Watak kita berbeda-beda. Sebenarnya yang membuat watak berbeda-beda adalah orang tua kita, bukan dari asal kita. Watak kita keras, watak kita pemarah, watak kita tersinggungan, itu sebenarnya adalah pendidikan awal dari anak-anak kita. Itu dicamkan, itu sudah disepakati oleh ahli pendidikan syariat dan ahli pendidikan barat. Itu disepakati. Berarti permasalahannya sekarang adalah permasalahan gimana kalau sudah terjadi kayak gini gitu kan, dengan kondisi watak kita berbeda-beda. Sekarang orang mengatakan begini, watak itu bisa nggak berubah? Sebagian orang bilang nggak bisa. Ada mengatakan bisa. Saya baca di kolom pendidikan psikolognya orang-orang barat mengatakan bisa. Terus saya bandingkan juga di dalam syariat, tetap bisa. Bisa merubah watak itu bisa. Gak ada kata nggak bisa. Tapi kalau syariatnya menjurusnya kembali ke ketakwaan Anda kepada Allah. Nah, sekarang kita ini ngaji nih. Kita tahu harus pemaaf, harus ini. Berat bagi karakter saya ke Gus Imam ini kan berat banget. Tidak ada kata berat. Karena beratnya kita, karena itu semua dinaluri dengan dosa. Gimana caranya bisa lunas hati kita? Banyak-banyak istighfar. Itu langkah.
banyak Quran, baca Al-Quran, istighfar kepada Allah, sholat malam. Ini kita jalani. Terus banyak baca tulisan Ibnu Qayyim terkait dengan hati. Bitilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan doa akan berubah watak-watak itu menjadi pemaaf. Siapa yang nggak ingat Abu Bakar? Siapa yang nggak ingat Umar radhiyallahu taala anhu? Ya toh? Tapi apakah menjadi begitu terus? Dia akan keras kalau berkaitan dengan agama Allah. Kalau berkaitan dengan dirinya enggak. Buktinya ketika terjadi pertengkaran antara Abu Bakar dengan Umar. Ya kan? Umar langsung minta maaf kepada Abu Bakar. Ketika terjadi antara Rabi'ah sama Umar meminta maaf. Kalau lihat karakter susah minta maaf, Pak. Tapi tidak ada kata susah ketika seorang itu benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia nggak ingkari, Pak, karena karakter kita berbeda-beda. Iya. Karakter kita berbeda-beda karena pendidikan orang tua kita di awal yang menjadikan kita begini. Dan kita nggak perlu menyalahkan orang tua. Bagaimana disalahin kan? Sudah terlanjur kan? Orang tua taunya begitu. Kita harus bisa merubah diri kita. Ayo kita rubah. Kayak gini kan merubah karakter kan. Disuruh pemaaf, disuruh apa? Ya dikoleni terus kayak gini nih. Kajian ini sering disetel. Kalau kajian ini seminggu nggak sama setel ya kan? Ya hilang mana? Balik mana? Setel. Dengarkan lagi. Kan begitu caranya. Paham insyaallah? Deal khair insyaallah, Pak. Sampai di sini insyaallah. Kalau misalnya kita untuk menyembuhkan dengan membaca Al-Quran, salah satunya kan untuk memperbaiki hati kita. Kalau misalnya salah satunya untuk menyembuhkan mata kita membaca Al-Quran itu bisa. Membaca Al-Quran harus istimroriyah. Enggak bisa seolah pisan enggak kadung iling sak juz. Orang yang bisa menyembuhkan kalau ibadah itu mudawamah, langgeng. Saya baca banyak akal para ulama itu kenapa obat-obat itu bisa memberikan efek karena langgeng. Gak bisa langsung kecuali kimia baru sekarang ini aja kan. Jangan ngombe madu. Sekali ngombe madu sak botol, Pak. Iso waras enggak iso. Enggak berefek, tapi jenengan rutin. Itu yang menjadikan efeknya itu rutin itu loh. Nah, obat Al-Quran itu iso menyembuhkan penyakit kita kalau macane rutin. Berzikir rutin. Kabeh rutin, Pak. Rutin itulah yang menjadikan efek samping baik. Kita kan enggak kado semangat tolong jus. Mau setahun gak tahu maca Quran. Ya kok wae. Sahabat coba aja. Saya punya beberapa contoh. Saya bilang analisis yang tidak sempurna sih. Saya punya beberapa orang-orang itu. Jangan perhatiin aja. Moco Al-Quran setiap hari 1 juz saja. Rutinitas. Dalam 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Lah jadi baik. 1 juz 1 hari. Rutinitas. Setelah setahun. Lah berubah insya Allah. Ada yang berubah dalam hidup kita. Tapi harus rutin setiap hari. Apa mana iso 5 juz ya dalam sehari. Wah, tambah baik. Kemudahan, Pak, luar biasa bagi orang yang merutinkan ini. Dhewek iki lho, Pak. Duit ya ora duit. Tenaga ya ora tenaga. Dhewek iku mau berkhidmat ke Islam itu apa sih? Ora ndek apa-apa ngene. Wis toh, duwe Al-Quran, Pak, sama duwe Allah. Al-Quran itu getno ae wis. Wis, apalagi bapak yang tua-tua, Pak ya. Ojo kok sering delok TV wae, Pak. Ganti memori nih, Pak, maca Quran. Wis pokoke jenengan kan nang omah wae to. Nang omah wae wis maca Quran wae wis. Lah uripe enak nggo. Tapi kalau nang omah mek nonton TV, mana film apa? Sinetron ya. Entek waktu ini sinetron wae.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.